Selamat pagi, hari baik. Renungan Kak Masta hari ini adalah kesembuhan karena anugerah. Mana ada orang sakit yang tidak ingin sembuh kan, Dik? Semua orang ingin sembuh. Pulih, sembuh, dan sehat adalah kebutuhan mendasar. Oleh sebab itu, selama 3 tahun penuh, Kristus menyembuhkan banyak orang. Tapi kita jangan salah beranggapan ya. Kristus datang bukan untuk menyembuhkan banyak orang. Pernah suatu pagi, murid-murid Tuhan Yesus datang kepadanya, mengatakan sudah banyak orang berkumpul di luar sana dan minta disembuhkan oleh Kristus. Tapi apa kata Kristus? Ayolah kita pergi dari sini menuju kota-kota terdekat, agar aku bisa mengabarkan Injil, karena untuk itulah aku datang. Jadi adik-adik, misi dari Kristus datang ke dunia adalah untuk mengabarkan Injil. Jadi Kak Masta, mengapa Kristus menyembuhkan banyak orang? Nah, kita juga jangan salah ya, salah menduga atau mengira bahwa Kristus itu menyembuhkan karena orang itu beriman dan minta disembuhkan. Memang ada beberapa kasus. Contohnya, Yesus menyembuhkan karena memang imannya. Kepada orang kusta yang baru disembuhkan, Kristus berkata di Lukas 17 ayat 19, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata itu kepada orang buta, jadilah kepadamu menurut imanmu. Tapi sebaliknya, ada juga kasus di mana Kristus menyembuhkan seseorang yang tidak mengenal Kristus. Nama Kristus pun tak pernah didengarnya, nama Yesus pun tidak pernah didengarnya. Jadi ketika dia sembuh, orang bertanya, siapa yang menyembuhkanmu? Aku tidak tahu. Jadi adik-adik, ada kasus penyembuhan dengan iman. Namun sebaliknya ada juga penyembuhan tanpa iman. Kalau begitu, apa sih sebabnya Kristus mau menyembuhkan orang sakit, Kak Masta? Ada 2 penyebab yang dituliskan Alkitab. Pertama, Kristus mau menyembuhkan orang banyak dan mengadakan banyak mukjizat untuk memperkuat berita Injil tentang datangnya kerajaan Allah. Kristus menyembuhkan orang sakit sebagai tanda datangnya sebuah zaman baru, yaitu zaman kedatangan Kristus. Lalu yang kedua, oleh karena apa? Karena belas kasihan. Kak Masta akan bacakan satu contoh ayat itu. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat dan mengikuti Dia. Kristus menyembuhkan karena belas kasihan, lalu Dia memberi kesembuhan sebagai anugerah. Jadi kita boleh menyimpulkan ya adik-adik bahwa Kristus itu menyembuhkan karena anugerah. Orang-orang sakit itu disembuhkan bukan karena kehebatan imannya, bukan karena hebatnya berdoa, semata-mata karena anugerah Tuhan saja. Kak Masta, apa sih anugerah itu? Anugerah adalah pemberian yang kita terima bukan karena kita berhak menerimanya, melainkan diberikan karena kemurahan hati Tuhan. Kita meminta kesembuhan karena anugerah Kristus. Anugerah itu adalah sifat Kristus, adik-adik. Yohanes 1 ayat 14 dituliskan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kata penuh kasih karunia itu berarti anugerah. Lalu Yohanes menuliskan kembali, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Artinya anugerah ganti anugerah, anugerah demi anugerah, atau anugerah yang satu disusul anugerah yang berikutnya, tak habis-habisnya. Ibaratnya botol air yang kepenuhan melimpah, luber. Kristus adalah sumber anugerah yang luber, yang melimpah adik-adik. Ia adalah sumber anugerah kesembuhan, anugerah kehidupan, dan anugerah keselamatan. Amin. Demikian renungan Kak Masta, kita berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau adalah sumber anugerah dalam kehidupan kami. Amin. Yesus memberkati. Shalom.